Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, perbedaan tingkat kekuatan dan garis keturunan terlalu besar. Tubuh klon mulai runtuh, bahkan sisa jiwa leluhur Gutian mencapai batasnya. Xiaoyan sadar, kemenangan hampir mustahil dan melarikan diri pun nyaris tak ada jalan. Namun sebelum semuanya berakhir, muncul secercah harapan. Tombak penghancur hati dikirim oleh Chu Jiangye, memberi peluang terakhir untuk membalikan keadaan. Meski demikian, Xiaoyan sudah menyiapkan langkah terburuk, mengorbankan klon dan garis keturunan demi menyelamatkan inti kekuatannya. Dalam situasi ini, dia hanya punya dua pilihan, bertahan dengan taruhan nyawa atau berkorban demi masa depan. Xiaoyan masih belum bisa memastikan apakah Huachan benar-benar telah menyadari sesuatu. Dari aura yang dia rasakan, kekuatan jiwa Huachan sangatlah kuat, bahkan sepenuhnya berada di atas dirinya. Apakah dia telah menyadari keberadaan klon Jinchen atau belum? Dia masih belum pasti. Namun Xiaoyan tahu, dalam keadaan seperti ini, setiap gerakan perlawanan hanya akan menjadi tindakan keras kepala yang sia-sia. Jika ingin tetap hidup, satu-satunya jalan hanyalah memohon ampun. Sebelumnya, dia tidak boleh tertangkap oleh Huachan karena klonlah yang memikul segalanya. Tetapi sekarang, klon Jinchen telah berhasil melepaskan cangkangnya dan membawa serta diri pecahan bintang. Pada saat ini, sebuah suara sempat keluar dari tenggorokan Xiaoyan, seakan ingin berkata, "Lihat bagaimana Dewa Agung ini." Namun belum selesai kalimat itu, cahaya peperangan di matanya telah menghilang. Kendali atas tubuh fisiknya kembali sepenuhnya ke dirinya sendiri. "Aku bersedia menjadi ahli alkimia di bawah naungan yang mulia 9 matahari." Pada saat yang sama, gelombang pedang yang mengerikan hampir saja menebas habis tubuh Xiaoyan. Bayangan kematian sepenuhnya menyelimutinya. Pecahan bintang di tangannya kini tak lagi berguna. Apapun yang dia lakukan hanya akan dianggap sebagai pembangkangan bodoh. Kata-katanya barusan jelas merupakan permohonan ampun. Namun itu bukan karena dia ingin hidup sebagai pengecut, melainkan sekedar siasat sementara. Saat benar-benar berada di ujung keputusasaan, tidak ada gunanya mempertaruhkan segalanya demi harga diri yang tak sebanding. Bagi Xiaoyan, kehilangan klon akan menjadi kerugian besar. Di masa depan, hampir mustahil menemukan lagi tubuh klon dengan potensi pertumbuhan setinggi itu. Menjaga keselamatan klon roh primordial adalah salah satu pertimbangannya. Dia juga teringat pada kata-kata sisa jiwa roh primordial. Api bintang klan Wu belum padam, tersegel di dalam 9 langit. Kumohon selamatkan klan Wu. Kalimat tersegel di dalam 9 langit sudah sangat jelas. Yang dimaksud tak lain adalah alam dewa 9 langit. Hanya saja tidak ada petunjuk lebih rinci. Jika demikian, maka biarlah klon itu pergi menuju tubuh aslinya. Entah tunduk atau kembali sebagai roh sejati. Tubuh utamanya masih berjalan dan berlatih di Gunung Dewa Hunjuan. Perjalanannya belum selesai, dan mustahil dia menyelesaikannya dalam waktu singkat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan klon Jinchen bisa mundur dengan selamat. Tatapan Huachan pada saat ini menyapu tubuh Xiaoyan seperti wujud nyata. "Baguslah, kau tahu diri. Jika terlambat sedikit saja, kau benar-benar tak akan punya kesempatan." Di bawah naungannya memang banyak ahli alkimia. Namun semuanya tak berguna. Jika Xiaoyan mau bekerja untuknya, dia berjanji tak akan memperlakukannya dengan buruk. Senyum di wajah Huachan tampak tulus. Dia benar-benar bahagia. Menangkap reinkarnasi Susang dan menjadikannya budak pedang untuk meracik obat, barangkali alkimia hanyalah alasan. Yang benar-benar membuatnya senang adalah berhasil menindas dan menawan Susang. "Mulai sekarang, berdirilah di belakangku. Kau adalah tangan budak pedangku. Aku sudah berkata, aku tak akan memperlakukanmu dengan buruk." Huachan berbicara dengan sikap seolah penuh kebajikan. Xiaoyan tetap berwajah datar. Gelar dan sebutan itu hanyalah nama kosong belaka. Dia tidak terburu-buru pergi. Di sampingnya, Miao Liangkong berwajah muram kehijauan. "Keluarkan jiwamu dari tubuhnya," ucap Huachan dingin. Jelas dia telah menyadari sesuatu. Xiaoyan tak punya pilihan selain menurut. Dengan gerakan batin, dia menarik jiwanya keluar dari tubuh Miao Liangkong. Begitu ancaman jiwa Xiaoyan lenyap, aura membunuh langsung terpancar dari wajah Miao Liangkong. Dia bergerak seketika. Tangannya mencengkram keras leher Xiaoyan. "Berani sekali kau mempermalukanku. Sekarang juga akan kubunuh kau." Sepanjang hidupnya, Miao Liangkong belum pernah menanggung penghinaan sebesar ini. Dipermainkan, pakaiannya dirampas, bahkan tak sekalipun dipandang oleh Xiaoyan. Itulah penghinaan terbesar baginya. "Cukup, tidak ada yang perlu diributkan. Dia kini adalah budak pedangku. Jangan bertindak gegabah." Tepat saat Miao Liangkong hendak bergerak, suara Huachan menghentikannya. Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Tatapannya sama dinginnya saat menatap Miao Liangkong. Bahkan seketika Huachan menegurnya, sudut mulutnya sempat terangkat membentuk senyum mengejek tipis.
Amarah Miao Liangong makin memuncak, namun diam-diam Xiaoyan justru berterima kasih kepadanya. Setidaknya perhatian Huachan sempat teralihkan. Sayangnya ruang yang dikunci oleh energi pedang masih belum bubar. Klon Cinchan belum sepenuhnya aman. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menghapus ingatan terkait klon tersebut, agar Huachan tak bisa melakukan pencarian jiwa. Anehnya, hingga saat ini Huachan tak menunjukkan niat untuk menyelidiki jiwanya. Bahkan permusuhan sebelumnya pun telah jauh berkurang. Melihat sosok berjubah panjang berdiri tegak di hadapannya, Xiaoyan benar-benar tak mampu membaca dirinya. Segalanya tampak begitu santai dan ringan di mata Huachan. Perputaran nasib. Hahaha, hari ini sungguh menyenangkan. Tawa keras Huachan menggema. Tiba-tiba ruang bergetar. Dari kehampaan muncul teratai kaca berwarna hijau kebiruan. Sosok anggun melangkah perlahan di udara. Telapak kaki putih kemerahan menapak ringan di ruang kosong. Miao Lianhua memberi hormat kepada Yang Mulia 9 Matahari. Guru memerintahkanku mengundang Yang Mulia menuju negeri dewa 10.000 Buddha untuk berbincang. Saat Miao Lianhua muncul, ribuan energi pedang abu-abu di sekitar seolah kembali ke sarangnya, menyatu kembali ke dalam tubuh Huachan. Gurumu, apakah si biksu kecil dari keluarga Mi itu? Tanya Huachan. Miao Lianhua tersenyum pahit. Biksu kecil yang dimaksud Huachan adalah Buddha tertinggi dengan jutaan penganut, Sang Buddha Mijia. Jarang-jarang aku datang kemari. Terakhir kali berbincang dengannya sudah 10.000 tahun lalu. Bisa dibilang sahabat lama. Huachan mengangguk menerima undangan itu. Miao Lianhua segera mengangkat tangannya, merobek kehampaan, membuka jalan langsung menuju Dewa Negeri Dewa 10.000 Buddha. Dia tampaknya juga menguasai kekuatan asal aturan ruang. Dia melangkah masuk lebih dahulu. Huachan menginjak pedang sucinya, membawa serta para budak pedang di belakangnya, termasuk Xiaoyan. Namun tepat sebelum melangkah masuk, dia tiba-tiba menoleh ke arah kehampaan. Tatapannya tajam bagi gergaji, seolah menemukan sesuatu. Hati Xiaoyan bergetar hebat. Arah yang dipandang Huachan adalah lokasi klon Cinchan berada. Dengan satu gerakan, ujung jari Huachan memunculkan seberkas cahaya pedang. Dia menjentikannya ke dalam kehampaan, melesat lurus ke arah klon tersebut. Namun tepat saat cahaya pedang itu mencapai kehampaan, boom! Cahaya pedang itu seolah dihantam sesuatu dan langsung hancur berkeping-keping. Huachan tua, sejak kapan kau memperlakukan sahabat lama seperti ini? Sebuah suara lembut namun mengandung sedikit ketidakpuasan terdengar dari kehampaan. Sesosok bayangan indah melangkah keluar. Hanya 2 langkah dan dia telah tiba di hadapan Huachan serta Miao Lianhua. King, kau. Huachan tertegun. Untuk pertama kalinya, di mata pria yang selalu tenang itu tampak secercah kepanikan. Aku tak punya nama atau Yang Mulia sudah begitu pelupa hingga melupakan kekasih lamanya. Sepasang mata indah menatap Huachan, lalu beralih ke Xiaoyan di belakangnya. Saat pandangannya jatuh kepada Xiaoyan, senyumnya merekah begitu cerah. Dia bahkan melambaikan tangan dengan ringan. Pendatang itu tak lain adalah, siapa ya? Dia adalah Yi Beijing. Wow, di episode kali ini akhirnya Yi Beijing comeback. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.